Wabarakatuh. Saya Astiani Ismail dari kelas B1 dengan stambuk 130-2020-0099, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari keamanan sistem komputer, yaitu di sini saya menjelaskan tentang kriptografi klasik. Baik, langsung saja. Di sini adalah latar belakang tentang kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi, seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Tetapi tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan dengan kriptografi. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan. Ketika suatu pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain, isi pesan tersebut mungkin dapat disadap oleh pihak lain yang tidak berhak untuk mengetahui isi pesan tersebut. Untuk menjaga pesan, maka pesan tersebut dapat diubah menjadi suatu kode yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Enskripsi adalah sebuah proses penyandian yang melakukan perubahan sebuah kode atau pesan dari yang bisa dimengerti. Disebut plain text menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti, disebut dengan ciphertext. Sedangkan proses kebalikannya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut deskripsi. Proses enkripsi dan dekripsi memerlukan suatu mekanisme dan kunci tertentu dan kesatuan sistem ini sering disebut dengan cipher. Dalam ilmu kriptografi, terdapat banyak cara atau algoritma yang dapat digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi suatu pesan. Menurut waktu kemunculannya, kriptografi dibedakan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kriptografi klasik merupakan cara penyamaran data atau informasi yang dilakukan oleh orang-orang dulu ketika belum ada komputer dengan tujuan untuk melindungi informasi perlu dilakukan untuk mengamankan data yang bersifat rahasia agar tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kriptografi dalam pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Alat-alat yang digunakan berkutat pada pemanfaatan kertas, pena, batu, serta alat-alat lain yang tidak tergolong dalam perangkat mesin modern sama sekali. Di sini ada pembahasan pengertian kriptografi klasik. Berdasarkan waktu kemunculannya, kriptografi dibedakan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan kriptografi modern. Perbedaannya adalah apabila pada kriptografi klasik, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan cara manual. Tetapi apabila pada kriptografi modern, proses enkripsi menggunakan perhitungan yang rumit dan melibatkan bilangan besar dan membutuhkan bantuan komputer. Adapun perbedaan lainnya itu apabila pada kriptografi klasik algoritma operasinya menggunakan mode karakter sedangkan kriptografi modern algoritma operasinya menggunakan mode bit. Jenis algoritma kriptografi klasik. Cipher di dalam kriptografi klasik disusun oleh dua teknik dasar, yaitu satu, teknik substitusi mengganti huruf plain text dengan huruf ciphertext. Dua, teknik transposisi menggunakan susunan atau posisi huruf plain text ke posisi lainnya. Oleh karena itu, dikenal dua macam cipher di dalam kriptografi klasik, yaitu satu, cipher substitusi atau substitution ciphers, dan dua, cipher transposisi atau transposition cipher. Selanjutnya di sini ada cipher substitusi, yaitu algoritma ini mula-mula digunakan oleh Kaisar Romawi bernama Julius Kaisar untuk menyediakan pesan yang dikirimkan untuk para gubernurnya. Dua, caranya adalah dengan mengganti atau menyuli atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad atau alfabet. Tiga, misalnya, tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 3. 4. Monoalfabet. Setiap karakter ciphertext menggunakan satu macam karakter plain text. 5. Cipher substitusi disebut juga Kaisar cipher. 6. Polyalfabet. Setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text. 7. Monograf atau unilateral. Satu enskripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text. 8. Polygraph atau multilateral, satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text.
Contoh Kaisar Chipre, tiap huruf disubstitusi dengan huruf ketiga berikutnya dari susunan abjad. Dalam hal ini kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 3. Tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Misalkan di sini plain text I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Digeser 3 huruf ke kanan menjadi ciphertextnya yaitu D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan seterusnya. Contoh plain text, awasi asterisk dan temannya obelix. Ciphertextnya yaitu DZ, DVL, DVW, HULA, GDO, WHP, DQQBA, RE, HOLA. Atau dapat juga dengan mengelompokkan ciphertext ke dalam N huruf, misal 4 huruf, maka hasil inskripsinya sebagai berikut. Semula ada 55. Semula ada DZ, DF, DVL, DV, WHULA, GDO, WHP, DQ, QBA, RE, HOLA. Menjadi di sini dipasangkan 4 huruf. Atau juga dapat dengan menghilangkan seluruh spasi dengan tujuan agar kriptanalisis susah untuk memecahkannya. Nah, seperti ini. Dikasih hilangkan spasinya. Aturan dengan mengkodekan setiap huruf abjad dengan integer sebagai berikut: A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan seterusnya sampai dengan 25. Maka secara matematis, Kaisar Chipre menyediakan plaintext PI menjadi CI dengan aturan CI sama dengan E, PI sama dengan PI, plus 3, MOD 26, dan deskripsi ciphertext CI menjadi PI dengan aturan PI sama dengan D, CI sama dengan CI kurang 3, MOD 26. Karena hanya ada 26 huruf abjad, maka pergeseran huruf yang mungkin dilakukan adalah dari 0 sampai 25. Secara umum, untuk pergeseran huruf sejauh K, dalam hal ini K adalah kunci enkripsi dan dekripsi. Fungsi enkripsi adalah C1, CI sama dengan E, PI sama dengan PI tambah 3, MOD 26, dan fungsi dekripsi adalah PI sama dengan D, CI sama dengan CI kurang K, MOD 26. Nah, di sini kita lihat plain text-nya awasi asterisk dan temannya obelix. Nah, di sini ada B1, aksen A sama dengan 0, C1 sama dengan E, 0 sama dengan 0, tambah 3, MOD 26 sama dengan 3, sama dengan D. P2, aksen W, 22, C2 sama dengan E, 22, sama dengan 22 tambah 3, MOD 26 sama dengan 25, sama dengan Z. Dan seterusnya. Ciphertextnya yaitu ini DZ, DVL, DV, WHU, HULA, GDO, WHP, DQ, QBA, RE, HOLA. Catatan pertama, pergeseran 0 sama dengan pergeseran 26 atau susunan huruf tidak berubah. 2, pergeseran lain K lebih besar dari 25 dapat juga dilakukan, namun hasilnya akan kongruen dengan bilangan bulat dalam modulo 26, misalnya K sama dengan 37 kongruen dengan 11 dalam modulo 26, atau 37 sama dengan 11 MOD 26. Karena ada operasi penjumlahan dalam persamaan 3 dan 4, maka Kaisar Chipre kadang-kadang dinamakan juga additive Chipre. Nah, di sini ada jenis-jenis Chipre substitusi, yaitu 1, Chipre abjad tunggal atau monoalfabetik, Chipre atau Chipre substitusi sederhana, simple substitution Chipre. Satu karakter di plain text diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Jadi fungsi chippering-nya adalah fungsi 1 ke 1. Jika plain text terdiri dari huruf-huruf abjad, maka jumlah kemungkinan susunan huruf-huruf ciphertext yang dapat dibuat adalah sebanyak 26. Kaisar Chipre adalah kasus-kasus dari Chipre
abjad tunggal di mana susunan huruf ciphertext diperoleh dengan menggeser huruf-huruf alfabet sejauh 3 karakter. ROTI 3 adalah program enkripsi sederhana yang ditemukan pada sistem Unix. ROTI 3 menggunakan cipher abjad tunggal dengan pergeseran K sama dengan 13. Jadi huruf A diganti dengan N, B diganti dengan O, dan seterusnya. Enkripsi arsip 2 kali dengan ROTI 3 menghasilkan arsip semula P sama dengan ROTI 3 atau ROTI 13P. Yang kedua adalah cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher. Setiap karakter plaintext dipetakan ke dalam salah satu karakter ciphertext yang mungkin. Fungsi chiphering memetakan satu ke banyak kuantumani, misalnya huruf A dapat berkoresponden dengan 7, 9, atau 16, huruf B dapat berkoresponden dengan 5, 10, atau 23, dan seterusnya. C. Cipher abjad majemuk atau polyalphabetic substitution cipher merupakan cipher substitusi ganda multiple substitution cipher yang melibatkan penggunaan kunci berbeda. Cipher abjad majemuk dapat dari sejumlah cipher abjad tunggal masing-masing dengan kunci yang berbeda. Kebanyakan cipher abjad majemuk adalah cipher substitusi periodik yang didasarkan pada periode M. Misalkan plaintext P adalah P sama dengan P1, P2, PM tambah 1, P2M. Maka ciphertext hasil enkripsi adalah EK P sama dengan FL, P1, F2, P2, FM, PM, FM tambah 1, PM tambah 1, F2M, P2M. Nah, di sini selanjutnya ada cipher substitusi poligram atau polygram substitution cipher. Blok karakter disubstitusi dengan blok ciphertext. Misalnya, ABA diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lain-lain. Playfair cipher ditemukan pada tahun 1854, termasuk ke dalam cipher substitusi poligram dan digunakan oleh negara Inggris selama Perang Dunia Pertama. Selanjutnya di sini ada cipher transposisi atau transposition cipher. Pada cipher transposisi, plaintext tetap sama, tetapi urutannya yang diubah. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode ini adalah permutasi, karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Contoh misalkan plaintext adalah Departemen Teknik Informatika ITB. Untuk mengenkripsikan pesan, plaintext ditulis secara horizontal dengan lebar kolom tetap, misal selebar 5 karakter, kunci K sama dengan 5. Enkripsinya yaitu Depart, MNT, KNI, KEIN, Format, IKA, ITB. Ciphertext-nya dibaca secara vertikal, yaitu DEKFI EMNOK PEIRA AEKIMI RTIATTENTB. Nah, dapat dilihat di sini ditulis tanpa spasi, di sini ditulis secara 4 huruf. Setelah itu, kita menulis ciphertext dalam baris-baris selebar kunci, yaitu 5 karakter menjadi DEKFI, EMNOK, PEIRA, ANKMI, RTIATTENTB. Dan membaca setiap kolom, maka kita memperoleh pesan awal, yaitu Departemen Teknik Informatika ITB. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kriptografi klasik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.